Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Mahasiswa Denpasar, jurusan Ekonomi Bisnis Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, dalam video ini saya selaku perwakilan kelompok akan membahas tentang materi SIM demi memenuhi tugas mata perkuliahan kami. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan nama anggota saya. Kami dari kelompok 1, saya sendiri anak Guma Deresni Putri, rekan saya ada Ayupra Dangadipati dan Ricky Rudolf Horn. Nah, sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya, materi apa saja sih yang akan dibahas yang berhubungan dengan SIM? Jadi, materi yang kami bahas di sini adalah sejarah sistem informasi, manfaat sistem informasi, para pemakai informasi, manajer dan sistem, data dan informasi, evolusi sistem informasi komputer, dan organisasi jasa informasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan SIM? Nah, SIM itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sedangkan informasi adalah proses lebih lanjut dari data yang memiliki arti bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi dapat dikatakan sebagai sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen dalam organisasi untuk menyajikan informasi bagi pengguna. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM menjadi tolak ukur keputusan organisasi atau kelompok. Melalui sistem informasi manajemen, sebuah bidang pekerjaan yang menyangkut analisis manajemen dapat diselesaikan. Di balik perlunya ilmu sistem informasi manajemen, ada tujuan pentingnya penggunaan ilmu tersebut. 3 tujuan penting yang harus dicermati dari sistem informasi antara lain untuk perhitungan harga, perencanaan, serta pengambilan dari keputusan. Dengan memegang 3 tujuan tersebut, maka analisis yang dilakukan dapat dikerjakan dan ditemukan penyelesaiannya. Ilmu sistem informasi manajemen terbilang dapat diterapkan secara luas, tidak hanya dari manajemen sendiri, dapat pula dipelajari dalam ilmu kedokteran, pendidikan, industri, dan lainnya. Lalu, apa ada manfaat dari sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Adapun pengguna sistem informasi, pengguna dan pelaku sistem informasi manajemen ada 3 kelompok, yakni yang pertama ada manajer yang terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, manajer puncak atau top manager yang bertugas sebagai perencana strategis, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dalam sebuah organisasi. Yang kedua, ada manajer garis menengah atau middle manager yang bertugas sebagai pengendali manajemen, dapat mencakup lebih dari 1 tingkatan dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, ada manajer garis pertama atau first line yang bertugas sebagai pengendali operasional dan merupakan tingkatan manajer paling rendah dalam sebuah organisasi, bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Lalu ada non-manajer, karyawan. Karyawan adalah sumber daya manusia yang merupakan penggerak utama sebuah perusahaan. Tanpa karyawan, maka sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, karena tidak semua pekerjaan manusia dapat digantikan dengan mesin. Meskipun ada perusahaan yang secara keseluruhan mesin, tetap saja membutuhkan karyawan yang bertugas sebagai pengontrol dan pengendali mesin. Yang terakhir, ada orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang ada dalam lingkungan perusahaan. Seperti yang pertama, ada supervisor, adalah seorang yang menangani orang-orang yang memproduksi atau melakukan kinerja pelayanan. Yang kedua, ada pimpinan proyek, adalah seseorang yang menerima tanggung jawab untuk mengelola sebuah proyek. Saya akan membahas manajer dan sistem. Manajer dapat ditemukan di mana-mana, tetapi perlu disadari bahwa mereka ada di berbagai tingkat dan dalam berbagai area bisnis di dalam perusahaan. Tugas seorang manajer adalah mengelola sumber daya agar dapat digunakan dengan cara yang paling efektif. Sumber daya yang harus dikelola oleh manajer ialah ada 5, manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Lalu ada data dan informasi. Data merujuk pada fakta,
baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara yang mewakili, deskripsi verbal atau kode-kode tertentu dan semacamnya. Apabila data tersebut telah disaring dan diolah melalui pengolahan sehingga memiliki arti dan nilai bagi seseorang, maka data tersebut berubah menjadi informasi. Jadi, yang dimaksud dengan informasi adalah semua data yang telah diolah dan memiliki arti bagi pihak pemakai. Dengan demikian, yang dipakai orang di dalam membuat keputusan adalah informasi, bukan data. Informasi adalah data yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang mempunyai kualitas tinggi akan menentukan efektivitas pengambilan keputusan. Ada 3 pilar utama yang menentukan kualitas informasi menurut Wahyudi Kumorotomo pada tahun 1997, yakni akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Lebih lanjut diungkapkan secara lengkap tentang syarat-syarat informasi yang baik, yakni yang pertama akurat. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Yang kedua tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik. Ketiga ada relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Yang terakhir, saya akan membahas tentang evolusi sistem informasi komputer. Yang pertama, ada fokus data. Menurut Marina, pada tahun 2017, sistem informasi akuntansi atau yang disingkat SIA merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, ada fokus informasi atau SIM. Sistem informasi manajemen atau yang disingkat SIM adalah sistem yang menyediakan informasi untuk kebutuhan pimpinan tingkat menengah manajer, baik pada unit-unit kerja maupun pada sub-unit dalam lingkungan organisasi, menurut Ahmad dan Munawir pada tahun 2018. Yang ketiga, ada fokus pada pendukung keputusan atau yang disingkat SPK. Diana 2018 mendefinisikan sistem pendukung keputusan atau biasa disebut Decision Support System atau DSS sebagai sistem informasi atau model analisis yang dirancang untuk para pengambil keputusan dan para profesional agar mendapat informasi yang akurat. Yang keempat, ada fokus pada komunikasi atau otomatisasi kantor. McLeod dan Scale pada tahun 2008 mengungkapkan definisi otomatisasi kantor atau office automation adalah seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dari dan ke orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kelima, ada fokus konsultasi atau sistem pakar. Menurut Suryanadi pada tahun 2012, sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Misalnya, sistem pakar dapat menyediakan bagi seorang manajer sebagian bantuan yang sama seperti yang diberikan oleh seorang konsultasi manajemen. Yang terakhir, saya akan bahas tentang organisasi jasa informasi. Organisasi jasa informasi adalah unit perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar sumber daya informasi, dapat dinamai berbagai macam, termasuk divisi SIM, Departemen SIM, IT, dan IS. Nama jasa informasi telah menempatkan pada tingkat hierarki yang sejajar dengan keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, dan pemasaran. Lalu ada 5 golongan spesialis informasi. Yang pertama ada analisis sistem, bekerja sama dengan pemakai mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang ada. Yang kedua ada pengelola database, bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Yang ketiga ada spesialis jaring, bekerja sama dengan pemakai dan analis jaringan, komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar. Yang keempat ada programmer, menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk kode instruksi yang menyebabkan komputer mengubah data menjadi informasi yang diperlukan pemakai. Yang kelima ada operator, menangani peralatan komputer mainframe dan komputer ini operator memantau layar komputer, mengganti ukuran-ukuran kertas printer, mengelola dan ke konsumen, serta melakukan tugas-tugas operasional lainnya. Lalu, apa kesimpulan dari materi sistem informasi manajemen ini? Kesimpulannya ialah sistem informasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa komponen seperti orang, aktivitas, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer.
Secara umum, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen, dan yang lainnya. Terdapat kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, sekian materi dalam video ini yang kami dapat sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan materi yang belum kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.